Ibunda yang saya hormati dan saya banggakan, anak-anakku sekalian dan cucu-cucuku yang saya cintai dan saya sayangi. Alhamdulillah, tentunya kita merasa bersyukur karena kita telah melaksanakan bulan puasa atau puasa selama 30 hari, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini mendapat rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita akan bertemu kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Namun sebelumnya itu, sebelum saya khutbah selanjutnya, saya ingin menyampaikan tata cara sholat Id yang biasa dilakukan. Sholat Id itu dilaksanakan, yaitu salah satunya pertama harus berniat sholat Id. Walaupun ini tidak ada khusus, tetapi cukup dalam hati. Kalau sebagai makmuman ya tentu kita melaksanakan juga niat di dalam hati. Kalau makmuman tentu kita tahu bahwa seperti yang kita laksanakan setiap malam tarawih sama dengan itu sebenarnya. Ya. Kalau tidak tahu bahasa Arabnya, cukup katakan bahwa saya sengaja melaksanakan sholat Id 2 rakaat. Jadi seperti itu saja. Tidak perlu kita terlalu menyusahkan diri kita. Kemudian tentu didahului dengan takbiratul ihram sebagai pembuka sholat, kemudian membaca doa iftitah. Seperti biasa sebenarnya sholat ini tidak sulit karena tentu hanya ditambah dengan takbir atau tahmid. Nah, saya pikir kita semua bisa melaksanakan. Anakku sudah sekolah semua, cucu-cucuku sudah. Nah, itulah gunanya kita sebenarnya menambah ilmu. Setiap perkembangan ilmu harus kita hadapi dan kita harus mengikuti, karena kita akan ketinggalan apabila kita tidak mengikuti perkembangan yang ada di dunia ini atau di muka bumi ini. Jadi setiap tahun itu berubah keadaan, berubah situasi. Olehnya itu kita dituntut untuk berkembang. Sama halnya anak-anakku atau keponakan yang semakin dewasa, tolong. Karena agama itu adalah benteng dalam kehidupan sebenarnya. Makanya dikatakan bahwa tiang agama adalah mendirikan sholat. Mungkin kita mulai supaya pajar ini ya. Oke. Saya sebagai imaman tentu lain juga doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sholat Idul Fitri rakatain mustaqim. Ada imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhaqumut takasur hatta surtumul makabir. Kalla sawfa ta'lamun, semua kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, lataraunal jahim, summa latarawunnaha ainal yakin, summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili iza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dallam fahada wa wajadaka ailam fa'agna fa ammal yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
konsep. Karena ada yang sudah jadi, saya pikir lebih bagus yang lebih jadi yang saya baca daripada ayah konsep lagi. Soalnya ayah bisa konsep, kenapa tidak? Karena ayah punya sekolah. Oleh itu saya tanamkan kepada semua generasi selanjutnya almarhum Usman Dendro, harus belajar. Saya masih ada nenek mulia. Saya mengajinya tidak terlaluan, karena saya mengaji saya berkelahi. Tapi saya mau ikuti perkembangan. Saya mau maju. Saya tidak mau terbelakang. Terbelakang. Oleh itu selalu saya berusaha untuk pintar, cerdas dan tahu. Karena ilmu adalah jati diri kita untuk mengembangkan diri kita, untuk menaikkan derajat kita. Jadi saya harapkan kepada anak harus belajar. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillah ilhamda. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita tentu semua umat Islam di seluruh penjuru dunia mengumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil sebagaimana ungkapan keagungan Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat atau bisa merayakan Idul Fitri setelah menjalani kewajiban kita, yaitu puasa 30 hari atau selama bulan Ramadan. Dan insya Allah apa yang kita lakukan Allah akan membalasnya setimpal sesuai dengan apa yang kita perbuat. Kemudian salawat beserta salam kepada Nabi kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kita haturkan dan kirimkan kepada beliau, karena beliaulah yang membawa kita dari dunia kegelapan menjadi dunia terang benderang. Dalam bahasa Arabnya sering dikatakan bahwa dari dunia jahiliyah menjadi dunia yang modern. Kemudian marilah kita sama-sama tingkatkan, yang paling perlu yaitu tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana anak-anakku tentu dengan kita selalu takwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuat kita atau merubah kita yang dulunya kita pernah melaksanakan atau melakukan hal-hal yang negatif, itulah yang membuat kita akan melakukan hal-hal atau perbuatan positif. Maka disitulah pentingnya bahwa kita memang sangat penting atau perlu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakan kita untuk mengabdi, untuk menyerahkan diri agar kita dapat mendapat rahmat, rahman dan rahimnya, sehingga kita dapat berbuat apa yang kita inginkan dan apa yang selama ini kita cita-citakan. Kemudian kepada anak-anakku, janganlah lupa selalu saling memperhatikan, saling akrab satu sama lainnya. Kalau ada satu orang yang sakit, ibarat badan, tangan yang sakit, semua merasakan sakitnya itu. Jangan kita berpencar-pencar, supaya ada namanya satu kesatuan, yaitu keluarga kita, Usman Dendro. Semua anakku, baik anak mantu dan sebagainya, cucu-cucuku, itu adalah sudah bagian daripada keturunan almarhum. Olehnya itu selalu kita kerjasama, selalu kita menyatukan diri untuk merasa bahwa kita adalah satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah hamda, Allahu Akbar, walillah hamda. Anak-anakku, cucu-cucuku, dan paling utama dan terutama buat ibundaku yang saya hormati, saya banggakan, dan sekaligus
saya sayangi. Puasa dan Idul Fitri pada hari ini tentu sangat berbeda dengan Idul Fitri sebelumnya, di mana saat ini seluruh dunia dihadapkan dengan yang namanya virus corona. Olehnya itu sehingga membuat kita tidak leluasa beraktivitas karena media penularannya melalui kontak dengan orang lain. Kita lihat sudah banyak korban perjatuhan, baik yang tertular maupun korban meninggal. Semua kejadian ini tak lepas dari izin Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sikapi dengan iman dan takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamda. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya wa asabamin, yang bukan artinya tetapi dalam Al-Qur'an wa asabamin musibatin illa bi bismillah wa ma yu'mil billahi yahdi qalbahu wallahu bi kulli sa'in alim, yang artinya tidak ada suatu pun musibah yang menimpa seseorang atau kaum kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui dari segala sesuatu. Ini ada dalam At-Takabun pasal 64 ayat 11. Kejadian atau musibah apapun bentuknya bisa terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu harapan kita bersama, semoga kita sekeluarga, saudara-saudara, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan semua handai tolan atau semua keluarga dapat dilindungi oleh wabah ini, dapat bekerja aktivitas sesuai dengan keinginan kita. Untuk itu perlu kita ingat, hal yang penting yang harus kita lakukan dalam pencegahan penularan ini adalah selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan selalu memakai masker apabila keluar rumah, atau social distancing dan physical distancing, atau menjaga jarak juga penting kita terapkan, terlebih menjauh dari kerumunan. Inilah ikhtiar kita sebagai wujud tawakal atas qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, musibah ini menjadi ujian tentu bagi kita, dan semoga ini bisa kita hadapi dengan sabar dan dalam rangka menguatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siban nasa ayatu ruku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Pasti tidak. Semua insan yang ada di muka bumi ini tidak lepas dari kemudian, baik yang kaya, yang miskin, yang sehat, yang sakit, semua itu adalah bentuk daripada ujian Allah Subhanahu wa taala sebenarnya di dalam kita hidup di muka bumi ini. Karena bagaimanapun juga setiap insan yang ada di muka bumi ini tentu penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Olehnya itu semuanya itu harus kembali kepada ketakwaan kita sebenarnya, di mana takwa inilah yang mengajari kita untuk beriman, untuk senantiasa ikhlas dan tulus melaksanakan hal-hal yang positif, antara lain menegakkan tentu sholat, baik di rumah maupun di mana. Anak-anakku sekalian, ibuku atau cucuku yang saya sayangin, ayah sebenarnya ini, maaf, ayah ini atau ini tidak tamat karena masalah kata. Oleh itu anakku, cucuku saya harapkan sebenarnya harus mengaji, harus tamat, perdalam ilmu agama. Tapi sekarang baru menyesal karena pergaulan yang sebenarnya kurang mendidik yang saya lakukan. Oleh itu anakku harus mempertimbang, jangan ketinggalan, karena kita kalau bodoh pasti ketinggalan. Tidak ada tempat bagi orang-orang yang bodoh, tetapi orang yang pintar dan cerdas insya Allah punya tempat dimanapun kita berada. Kita akan disanjung, dijunjung, dan dihormati karena keilmuan kita. Tetapi kalau kita bodoh, kita akan jadi budak, kita akan bekerja di telunjuk orang. Olehnya itu anak-anakku sekalian,
Saya ingatkan belajar. Tidak ada kata terlambat bagi yang mau belajar. Seperti ayah Tato ini. Tato adalah orang yang luar biasa sebenarnya. Tapi Tato selalu mau belajar. Sehingga Tato seperti ini. Saya tidak mau dikalah oleh orang-orang yang tidak pernah juga belajar seperti ini. Tato tidak tamat dalam mengaji. Tetapi saya mau berusaha. Saya selalu membaca. Inilah tempatnya sekarang sebenarnya sudah luar biasa. Keadaannya ini bukan kita cuma mempergunakan kepada hal-hal yang kurang bermanfaat sebenarnya, tetapi IT ini sebenarnya harus kita manfaatkan secara positif. Kita harus mempergunakannya dengan baik. Dan situ berjuta-juta itu bahkan luar biasa keilmuan yang bisa kita kembali. Tidak ada pun ilmu yang tidak ada di dalam Al-Quran, di dalam IT itu. Olehnya itu bukan IT, bukan cuma bermain saja, menuntut ilmu, hafal, tahu, ketahui. Karena itu adalah bekalmu di masa akan datang. Bukan kita di masa depan untuk memperbaiki hidup kita, untuk merubah nasib kita. Karena kalau kau tidak mau belajar, kau akan ketinggalan. Dan lihat di luar sana bahaya yang bodoh, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya mengeluh dan mengeluh. Tetapi kalau kita pintar, cerdas, insya Allah kita bisa pergunakan kepintaran kita, kecerdasan kita yang bermanfaat. Ibuku yang saya hormati dan saya banggakan, anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya cintai, beserta cucu-cucuku. Keimanan kita ini sedang diuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ujian ini sangat berat, tetapi yakinlah Allah akan menolong dan menguatkan kita. Kita berusaha sabar dan tawakal menghadapi. Bukankah Allah Maha Rahmat, Maha Rahim? Kita tidak boleh putus asa. Kita harus tetap semangat, tetap kuat. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yakinlah dengan kesabaran, maka ujian ini akan menambah ketakwaan dan keimanan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakinna kasabu fakosna hum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat atau kerjakan. Ibuku, orang tuaku yang saya banggakan dan saya sayangi, serta anak-anakku, cucu yang saya sayangi pula. Tugas kita sekarang adalah mengetuk pintu langit agar Allah Subhanahu menurunkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa. Tapi sebelum berdoa, ada tambahan dari saya bahwa anak-anakku sekalian, ingat, tegakkanlah sholat. Ya, kalau memang masih ada bolong-bolongnya, selalu ingat. Karena kalau kamu tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua problema atau masalah susah kita jalani atau kita jalani sendiri kalau bukan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apalagi anak kemanakanku yang sudah dapat kenikmatan kerja, tolong selalu ingat kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak di luar sana, banyak insinyur, banyak sarjana ini, sarjana itu, tetapi mereka tidak diberi kesempatan atau nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini mendapatkan nikmat seperti yang kau nikmati. Saya sangat sesalkan sebenarnya sholat di rumah ini ada segelintir tidak menyadari bahwa ini kumpul seperti sangat bagus tempatnya, sangat positif karena ini memperlihatkan dan mencerminkan kesatuan kita. Janganlah kita berpikir bahwa kumpul seperti ini ada efek negatifnya, positifnya lebih banyak sebenarnya. Saya tidak sesalkan dan saya tidak marah kepada siapapun juga, baik para kemanakan, anak, saudara, saya tidak marah. Tetapi sila sebenarnya bentuk kebersamaan kita memperlihatkan bahwa kita ini tidak pernah lepas dari satu kesatuan. Jangan mau egois memikirkan diri sendiri, tapi mari kita memikirkan keluarga kita, rumpun kita. Tidak ada yang bisa memperhatikan diri kita kalau bukan di lingkungan keluarga kita. Jadi
melalui kesempatan ini mudah-mudahan ada yang dengar ini, baik anak saya, baik saudara saya, baik teman dan siapapun juga, mudah-mudahan mengambil makna atau mengambil manfaat bahwa sebenarnya bukan apa kita bertemu berkumpul seperti ini, sebenarnya sangat positif. Alhamdulillah kita masih melihat atau menikmati ibunda kita yang sudah tua, nenek udah tua yang sudah tua, tapi masih kita lihat, utamanya nenek buyut. Nah di luar sana ya sudah ya. Jadi kembali lagi saya melalui kesempatan ini juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua ibunda terkhusus, kemudian anak-anakku sekalian, utamanya kemudian istri saya dan sekaligus kemenakan anak dan cucu. Saya mohon maaf dalam kehidupan keseharian ini tentu kita tidak lepas dari namanya kehilapan. Manusia ini tentu tempatnya melakukan dosa. Ya, kita tidak luput daripada perbuatan-perbuatan yang sebenarnya bisa dikategorikan dosa kecil. Biasa kita kelakar bermain, sebenarnya itu bisa dikategorikan dosa kecil. Tapi namanya manusia biasa ya, di sini ada tempatnya. Sekarang kita saling memaafkan. Untuk itu, marilah kita untuk mengakhiri khutbah ini, karena sekali lagi ayah bukan ustaz, hanya sekedar membaca. Ya, karena ayah ini untuk anak saya mau belajar. Saya punya kekurangan itu saja. Satu, saya tidak pandai mengaji. Seandainya saya pandai mengaji, saya bisa tampil juga seperti ustaz. Kenapa tidak? Saya mampu berbicara di hadapan orang yang banyak. Saya mampu berceramah. Seandainya saya mengantongi seperti anak-anakku sekalian yang mengaji. Apa susahnya? Masa orang bisa jual kata-kata saya tidak? Saya juga pintar mengaji. Maka saya harapkan kepada anak-anakku atau kemanakan yang mendalami agama, jangan sia-siakan. Kau masih muda, belajar agama, belajar. Karena agama itu sangat bermanfaat. Jadi anak-anakku, tolong itu anakku, anaknya dibimbing, diarahkan. Insya Allah kalau kita tahu agama, saya itu buktinya. Saya mampu bicara dimanapun juga, saya mampu berbicara. Kekurangan saya adalah tidak menguasai Al-Quran. Kalau saya pintar, saya bisa tampil di podium. Kenapa tidak? Saya mampu berhadapan dengan orang yang banyak. Dan ini adalah pembelajaran buat anak-anakku sekalian. Contoh, saya orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa, tetapi kemampuan saya mau belajar sehingga saya bisa tampil seperti ini. Dimanapun saya berada, bukan cuma di sini. Di antara saya kepala sekolah, di antara waktu saya guru, mereka kagum karena saya berani tampil. Saya tidak pernah linglung atau tidak pernah merasa minder kalau saya ditagi untuk tampil di depan, baik dalam acara apapun juga. Olehnya itu kepada anakku, bimbinglah anak-anakmu ke arah yang positif. Nah, dengan catatan jangan juga kita tekan anak, biarkan dia bergaul, karena pergaulan di luar itu juga ada manfaatnya. Nah, karena kalau kita di rumah terus, tentu ruang lingkup kita, pengetahuan kita di rumah saja. Jadi perlu memang kita silaturahmi. Biarkan anak kita bermain, dengan catatan kita awasi. Baiklah, untuk mengakhiri ini marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita minta bisa terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana min aswajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.